Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Ahad tanggal 30 Oktober 2022. Di pagi yang cerah ini saya kembali akan melakukan aktivitas lokakarya sehubungan dengan sekolah penggerak. Semoga hari ini lancar dan tidak ada kendala apapun. Mengingat di wilayah saya, Kabupaten Majene, banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa musibah seperti banjir dan longsor. Dan saat ini cuaca juga alhamdulillah cerah dan semoga tidak berubah ke hujan deras. Oke, ikuti saya untuk mengikuti kegiatan lokakarya. Dan semoga video ini memberikan manfaat buat sahabat YouTube sekalian, khususnya para guru dimanapun berada. Sampai ketemu di tempat lokakarya. Karena tempatnya dekat, kita cepat sampainya. Sebelum masuk ruangan kita absensi dulu. Lagi antri absen. Bertemu lagi dengan teman guru penggerak. Bertemu Sulawesi Barat. Halo. Masuk di YouTube Bu ya? Masuk jam istirahat. Kita ngeteh atau ngopi dulu. Kita pindah ruangan. Pindah ruangan guys. Langkah lebih maju. Pindah tempat. Ayo Pak. Pak. Di mana ruangan untuk SMP? Ya. Kayaknya bagus ini, di sini olahraga. Ada tangganya, bisa lari-lari pagi. Naik tangga. Kayaknya. Nah, inilah personil dari SMP Negeri 6 Tubo Sendana. Ada urusan kurikulum. Ada urusan. Belum kita. Tapi ini bagus loh. Dia di sini bagus, ada tempat-tempat duduknya. Ya. Ada taman bacanya. Ada petunjuk. Halo Ibu. Oh SMA di sana Bu, SMP. Oh iya. SMP. Kita SMP. SMP di sini. Ya. Ah, di mana sih? Ya, apa? SMP di sini. Di sini, apa di sini? Saya di situ Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih tanya yo Pak cucu nga Pak. Anu nih.
Mana nih cas laptop? Hah? Untuk lokal karya pertama kita ini, kita akan banyak berdiskusi terkait dengan asesmen awal dan pembelajaran terdiferensiasi. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama sejak jam 7 kita doang. Gambar spidol. Aktivitas menjawab tantangan. Iya. Lanjut Bu. Martina. Sudah Bu? Ya. Oke. Kegiatan lokakarya 1. Antrian deh bu, tapi lalu nak mana? Ya turun lah di Facebook. Sunai mau Pak si 1.000 tuh penonton Pak. Iya Pak. Iya Bu. Lah, biasa Pak. Jamnya pi. Traktir ki. Oke siap. Jamnya pi belum cukup jam tayang. Kirimnya ada di video yang buat Siap Pak siap. Pertama itu di video. Biar dulu Pak di YouTube-nya coba. Ini Ya ini dia SMP 1 Madunda. Alhamdulillah sama caranya kan. Boleh sih pas buat peraturan. Sekarang Pak Kepsek. Anda sudah selesai. Semua saya punya program. Sini dari semua boleh di dalam. Berarti semua. Video dulu Bu Pak Kepsek. SMP 71 Jangan mencari main. Kipasnya saja tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati dan yang saya banggakan Ibu pelajari, Bapak Kepala Sekolah Penggerak dan rekan-rekan guru. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya tentang kasus Buatri. Kalau menurut saya Bu, apa yang dilakukan oleh Buatri itu belum tepat, ya, belum tepat. Kenapa? Karena harusnya rancangan pembelajaran itu harus berubah setiap kita menghadapi siswa yang baru, meskipun sama materinya, tidak berubah materi di buku, tetapi PPWH dibuat berdasarkan hasil asesmen. Apa yang kita temukan di lapangan, maka seperti itu ada PP disusun. Jadi ketika ada guru beranggapan ini tidak perlu diubah karena kita sibuk, itu saja itu adalah sebuah kekeliruan. Itu saja Bu, nanti dapat oleh teman-teman. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Pendapatnya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya untuk menurut saya tadi ini yang dilakukan oleh Bu Atri itu kurang efektif karena yang kita tahu bersama bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu kurikulumnya selalu berubah. Jadi kalau hanya mengadakan rancangan pembelajaran tahun lalu karena alasannya sibuk itu sangat tidak efektif, apalagi kita memang itu tanggung jawab kita. Jadi memang harus dilakukan sesuai apa yang dilakukan pada saat itu. Sama yang disampaikan tadi Ibu Ningsih, memang asesmen yang kita lakukan itulah yang nanti ada perubahan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik, saya langsung saja. Ini kepala sekolah ini kepala sekolah yang bijaksana. Kalau saya sebagai kepala sekolah, ya, ini kan kita selalu dituntut harus ada asesmen diagnostik. Sepanjang itu dilakukan, dan kalau memang di asesmen itu ada yang berbeda,
maka harus berbeda apa yang dirancangkan itu dalam pembelajaran. Ya, jadi rancangan. Cuma saya kepala sekolah itu betul-betul memerdekakan guru. Ya. Kalau dianggap situasinya memungkinkan dengan berbagai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh guru tersebut, Pak, kondisi siswanya sama. Ada yang seperti ini, ada juga seperti ini. Tahun lalu seperti itu. Materinya juga sama. Nah, saya silakan ambil ya rancangan yang pembelajaran yang tahun lalu. Kalau memang situasi, tapi sekali lagi ketika beda, maka harus beda. Ya, jadi selaku pimpinan ini ya, kalau menurut kepala sekolah itu yang saya sampaikan. Jadi buat ini karena tidak ada penjelasan bagaimana kondisi ini, ya saya tidak setuju juga. Dan sampai berbeda memang situasi materinya, situasi kondisi siswanya, sehingga perangkat baru harus dibuat ya, yang berbeda dengan dunia. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak kepala Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pada kegiatan ini tentang kasus Ibu Atri yang mengajar di SMA, kemudian menggunakan rancangan pembelajaran pada tahun lalu untuk tahun sekarang dengan alasan materinya sama. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Atri ini boleh tepat, boleh juga salah. Kenapa demikian? Tepat ketika Ibu Atri sebelum memutuskan itu, dia melakukan terlebih dahulu asesmen terkait peserta didiknya, lalu ditemukan bahwa karakteristik peserta didik tahun sekarang itu kurang lebih sama dengan karakteristik peserta didik pada tahun sebelumnya, maka tentu itu bisa digunakan kembali. Tetapi jika hasil asesmennya menunjukkan bahwa karakteristik peserta didik yang dihadapi sekarang berbeda jauh dengan karakteristik peserta didik pada tahun yang lalu, yang dimana dia menggunakan rancangan pembelajaran itu, maka tentu apa yang dilakukan oleh Bu Atri itu adalah sebuah langkah yang keliru. Saya rasa itu saja Ibu, mewakili dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab dari sudut pandang pendidikan. Tadi dari saya sudah, guru sudah. Apa yang dilakukan oleh Bu Atri ini sebenarnya saya kurang setuju. Di mana? Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap masuknya siswa baru, peserta didik baru itu kita selalu melakukan analisis. Ya, mungkin yang dimaksud di sini memberikan mereka instrumen. Jika di BK ada beberapa instrumen angket yang akan kita berikan kepada peserta didik. Mulai dari keadaan psikologis mentalnya, mulai dari gaya belajarnya, mulai dari ungkap masalah dan kebutuhan mereka. Jadi sebagai guru yang akan menghadapi mereka, dalam hal ini mungkin 1 tahun, jika dia mengajar di tingkatan yang sama pada saat tahun itu, maka seorang guru harus memperhatikan hal tersebut. Materi mungkin boleh sama, namun mungkin pendekatan atau teknik mengajar yang digunakan oleh Bu Atri ini bisa disesuaikan dengan hasil asesmen dari pada peserta didik tadi. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Bu Atri itu kurang tepat. Oleh karena kenapa tidak mengakomodir keberagaman yang dimiliki, kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Itu saja kesimpulannya dari keseluruhan yang disampaikan. Kedua, ini agak lain. Kurang tepat karena guru ini sepertinya tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan diri. Akhirnya tidak dijelaskan tadi. Iya. Tidak memiliki sesibuk apapun, menurut pendapatnya Pak Yusuf, seharusnya ini sekarang 3 laptop di depannya, berarti bisa diakomodir kalau memang memiliki motivasi untuk bisa berkembang. Kemudian ketiga, ini saya tambahkan, ketiga, si Bu Atri ini tidak memiliki keinginan untuk mengikuti perkembangan pendidikan.
Itu yang tepat. Tidak, kalau itu kemarin tidak, berarti tidak ada keinginan untuk mengikuti zaman perubahan teknologi, perubahan sama seperti sekarang contoh di teori mengatakan bulan sekian sampai sekian musim kemarau, sekarang kan ada perubahan. Tidak, musim kemarau ternyata tidak dimulai itu lagi. Nah, ini yang saya maksud. Saya kira seperti itu agak bertambah ini saya. Walaupun dia memiliki sama materinya, tetapi akan ada perkembangan baru terkait dengan materi yang akan diberikan. Kemudian seperti juga yang Bapak Ibu katakan tadi, bahwa ini dilihat dari Bu Tina lagi asik serius mengisi lembar tugas, yaitu eksplorasi konsep. Selesai sholat, kita lanjut materi. Soalnya Pak Munawir kita menggalo-galoi tak yawe kamu. Menuju ruangan kembali setelah soma. Anak usia dini, merek baru siswanya. Saya tahu di SMP juga ini. Itu saja nama-nama pohon bengkok. Ndak itu ya sekolahnya Bu Tina, ndak ada macam Bu. Sekolah Ibu Sarah dan dia tadi kita mau lau mandam video. Pura kenal. Tepuk semangat. Sekarang tempo konsentrasi. Kalau saya bilang selamat pagi, tempunya 1 kali. Selamat siang, tempunya 2 kali. Selamat sore, tempunya 3 kali. Selamat malam, tempunya nggak sampai. Bertemu kelihatan. Kita mulai. Pagi. Selamat pagi. Malam. Tidak dipancing. Wah, pintar kelas. Selamat siang. Selamat sore. Pagi. Malam. Ada si anak. Ya, mungkin Kali ini kita berdiskusi mengenai alur perancangan pembelajaran dan asesmen. Di sini kita mempertemukan pendapat-pendapat yang bisa mendukung tercapainya tujuan dari Lokakarya hari ini. Ya, jadi itu kan yang saya sampaikan tadi asesmen secara umum. Mau lihat literasinya kan ada penelitian itu. Ya, sebelum kita harus melakukan itu. Ya, jadi kita menghasilkan. Tetapi menurut saya, maka disusunlah mungkin di awal tahun atau di awal semester ini sudah CP tujuan pelajaran atau tujuan pelajaran. Ketika kita mau masuk di rancangan, kalau itu sudah membicarakan materi, seperti yang sampaikan tadi Pak Abdullah ya. Kalau materi mau dilihat lebih spesifiknya, bagaimana pemahaman anak-anak, lakukan khusus pada pelajaran itu. Nah, jadi pada mendahului masuk di perancangan, dahului asesmen kompetensinya. Pada saat pembelajaran dalam hal ini memberikan layanan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau di BK sendiri sebenarnya tidak ada tantangan tersendiri dalam hal pelaksanaan, karena di BK itu asesmennya sangat lengkap. Justru Bapak Ibu sekalian boleh meminta non kognitifnya, ya, karena di situ ada BK asesmen BK non tes.
ada alat tangkap masalah, ada kebutuhan pribadi, bahkan cara analisisnya dan hasil analisisnya ada. Jadi Bapak Ibu bisa meminta hasil analisis tersebut kepada guru BK. Bahkan secara individu pun ada. Ya. Kalau kita mau bakat minatnya pun ada. Sebagaimana saya kasih Bu Hamriani itu sudah jelas. Oh, anak ini secara deskriptif itu punya bakat minat di sini. Anak ini punya masalah di sini. Ya, dari seluruh aspek perkembangan peserta didik di BK ada 10. Semuanya di situ sudah keluar ketika peserta didik kita menyusun mengisi instrumen angket tersebut. Dan angket itu memang sudah valid karena dibuat oleh ahlinya, karena yang membuat asesmen BK itu bukan kami guru BK, tapi memang orang-orang yang sudah punya pengakuan sertifikat karena harus kuliah 1 tahun untuk itu, untuk penyusunannya. Jadi angket dari BK itu sangat valid. Jadi Bapak Ibu bisa meminta di sana. Ya, jika ada anak-anak yang mengalami gangguan-gangguan belajar karena masalah mental atau gaya belajar, Bapak Ibu boleh kolaborasi bertanya kepada mereka, apa sih sebaiknya bisa saya lakukan kepada Ibu. Karena latar belakang dari rumahnya saja pun kami guru BK harus punya daftar data dari siswa tersebut, hobinya apa, kebiasaannya di rumah. Karena guru BK itu memang tidak masuk di kelas, tapi kita harus mengetahui paling tidak 80% dari siswa itu sendiri. Bahkan teman mainnya, teman curhatnya, teman chat-chatnya. Bahkan saya sesekali harus visit home, bukan sesekali, hari-hari malah biasa terjadi. Jadi Bapak Ibu, jika non-kognitifnya Anda butuhkan, silakan ke BK, itu bisa. Jika Bapak Ibu misalnya tidak punya guru BK, kami bisa fasilitasi ikutkan mereka dalam GBK agar kami bisa sharing. Mungkin tidak akan bisa seprofesional guru BK, tapi paling tidak dia bisa mewadahilah sedikit peserta didik dan kolaborasi dengan guru yang ada di sekolah tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Sendara, rencana aksi nyata yang akan kami lakukan setelah loka karya ini ada 2. Pertama itu melaksanakan IHT pembelajaran berdifferensiasi di sekolah. Kedua, melakukan pelatihan nilai hasil asesmen formatif dan sumatif dalam nilai rapor. Jadi itulah hanya ada 2 rencana aksi pada kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju kegiatan hari ini, sebelumnya mungkin saya minta ada dari Bapak Ibu yang mau memimpin doa. اللهم اغفر لذنوبه ولوالديه وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والاحياء منهم والاموات. اللهم نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وعشيرة في الدين وبركة في الرزق وتوبة من قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حبب علينا في سكرة الموت والإجابة من النار وعقاب من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Kegiatan hari ini sudah selesai, kita balik ke rumah masing-masing.